Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Video kali ini adalah lanjutan ya. Awalnya saya mau bikinnya di video yang lalu, cuman ternyata di video yang lalu untuk bikin utang usaha dan piutang usaha ternyata butuh waktu sampai belasan menit gitu ya. Jadi saya putuskan untuk saya bagi dua aja. Proyeksi arus kas neraca kita bikin di video ini. Oke, jadi supaya cepat aja, kita langsung main sheet. Lagi tambah sheet itu untuk arus kas dulu lah. Arus kas dulu, seperti biasa kita copy formatnya dulu. Oke, paste di sini. Column width-nya, setelah itu isinya, view-nya kita, grid-nya kita hilangin. Arus kas, oke, arus kas ya. Jadi arus kas terbagi dari ada tiga klasifikasi arus kas dari aktivitas operasional. Jadi sekalian ya teman-teman, biar teman-teman hafal gitu ya, paham itu dengan arus kas. Kita bikin satu-satu. Arus kas dari aktivitas operasional yang isinya adalah penerimaan kas dari pelanggan. Nah, ini adalah yang kita bikin di video yang lalu adalah proyeksi penerimaan kas dari pelanggan, kemudian pengeluaran kas untuk operasional. Ini kita juga bikin di video yang lalu. Teman-teman kalau mau lihat video yang lalu tentang penerimaan kas dari pelanggan dan pengeluaran kas untuk operasional, silakan klik di sini di kanan atas, pojok kanan atas. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran pajak penghasilan gitu ya. Ini kita ambil dari pembayaran pajak itu kita ambil dari proyeksi laba rugi. Gampang di belakang. Oke. Ini total arus kas bersih gitu ya, arus kas bersih dari aktivitas operasional. Oke, sekarang kita copy aja biar cepat, atau supaya gampang kita jangan lupa sumnya di sini nanti supaya nggak keliru atau supaya nggak lupa maksudnya ya. Kemudian formatnya juga sekalian. Nah, itu baru kita bisa copy biar nanti cepat. Oke, copy. Kemudian berikutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini isinya biasanya cuma investasi aja ya. Pengeluaran untuk investasi. Aktivitas investasi gitu. Oke, kita copy lagi. Nah, kita copy lagi arus kas dari aktivitas pendanaan. Kalau ada pinjaman, saya nggak tahu, ini kayaknya belum ada pinjaman. Jadi mungkin untuk next study case kita akan belajar kalau misalnya ada pendanaannya. Pendanaan itu maksudnya biasanya pertama itu setoran modal. Setoran modal dari pemegang saham ya. Kemudian penerimaan atau mungkin penerimaan kas dari setoran modal pemegang saham ya. Penerimaan pinjaman juga masuk sini. Kemudian pengembalian pinjaman kalau kita misalnya ada pinjaman. Nah, ini aktivitas pendanaan. Jadi ini ada aktivitas investasi, kita ngeluarin duit gitu untuk investasi. Nah, pendanaan ini intinya adalah investasi itu duitnya dapat dari mana.
gitu ya, dapat dari modal pemegang saham atau juga bisa minjem dari pihak ketiga. Oke, sudah. Kita ambil, kita copy aja. Ini adalah arus kas bersih kenaikan atau penurunan arus kas tahun berjalan. Oke. Berikutnya adalah arus saldo kas awal tahun. Saldo kas akhir tahun. Nah, perhatikan teman-teman, kalau yang tadi jumlah-jumlah aja ya, ngesam aja dari jumlah di atasnya. Nah, sekarang kalau yang ini juga sama, masih terutama jumlah-jumlah aja, jumlah dari semua aktivitasnya, aktivitas operasional ditambah aktivitas investasi ditambah dengan aktivitas pendanaan. Oke. Kita copy ke samping. Arus saldo kas awal tahun itu sama dengan saldo kas akhir tahun yang lalu. Jadi begini ya, saldo kas awal tahun itu kita sama dengankan saldo kas akhir tahun yang lalu. Oke, kita copy ke samping. Nah, sekarang saldo kas akhir tahun itu sama dengan penjumlahan dari saldo kas awal tahun ditambah dengan kenaikan penurunan arus kas tahun berjalan, nambah atau berkurang nih, dan kita copy. Oke, kita sudah bikin format arus kasnya. Sekarang kita bikin format untuk neracanya. Neraca. Oke, sama kita copy dulu formatnya. Nah, kita taruh di sini. Lalu kita paste isinya. Ini kita ganti neraca lagi, view-nya kita hilangin, grid lainnya. Nah, sekarang seperti biasa, mungkin teman-teman sudah banyak familiar, kita bikin asetnya dulu. Kita bikin isinya dari neraca itu aset dulu. Yang pertama aset lancar. Aset lancar itu kas dan setara kas. Nanti kita ambil dari proyeksi arus kas dan setara kas. Setelah itu persediaan, biasanya cuman di sini nggak ada persediaan, atau saya tulis saja ya persediaan, tapi nanti kita kosongin. Kemudian kita tambah usaha. Kalau mau ditambahin ada aset lancar lainnya gitu ya. Kemudian kita jumlah. Oke. Itu total aset lancar, dijumlahkan saja sama dengan sum. Oke. Format. Oke. Nah, ini kita bold supaya gampang lihatnya gitu. Nah, sekarang kita copy ini supaya kita dapat bisa bikin aset non lancar atau tidak lancar. Ini cuma aset tetap biasanya plus aset lancar lainnya, aset tidak lancar lainnya, atau aset non lancar. Oke, sekarang kita jumlahin total aset. Total aset sama dengan sum aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar. Good. Oke, selanjutnya adalah liabilitas dan ekuitas. Oke, liabilitas lancar dulu. Liabilitas lancar isinya hutang usaha aja kayaknya, dan kita tambah liabilitas
lancar lainnya gitu ya. Kemudian kita jumlahin, kita dapatkan liabilitas lancar, total liabilitas lancar. Oke, kemudian tetap kita copy ini. Sorry, kelupaan. Kita copy, kita liabilitas jangka panjang atau tidak lancar ya, tapi biasanya istilahnya liabilitas jangka panjang. Ini hutang jangka panjang, kemudian biasanya ada liabilitas imbalan kerja dan segala macam gitu ya. Kita pakai liabilitas jangka panjang lainnya, total liabilitas jangka panjang gitu ya. Sekarang kita pakai ekuitas belum. Ekuitas itu terdiri dari modal di setor atau setoran saham gitu ya. Kemudian saldo laba ditahan, kemudian laba tahun berjalan tahun ini adalah total ekuitas. Setelah itu kita jumlahin. Total liabilitas dan ekuitas. Agak panjang ternyata ya. Ini udah 12 menit. Jadi sama dengan sum liabilitas lancar tambah liabilitas jangka panjang tambah dengan ekuitas. Biasanya saya tambahin satu lagi di barisnya di sini itu untuk cek balance-nya, balance enggak gitu kan. Jadi total aset harus sama dengan total liabilitas plus ekuitas. Harus 0. Oke, formatnya sudah siap. Sekarang kita coba masukkan. Tapi ada satu ini saya agak kelupaan ya. Ternyata kita belum ada modal setornya. Modal setornya belum ada. Nah, apakah kita perlu tambahin modal setor atau enggak ya? Ya nanti coba kita cek ya. Tapi coba kita bikin dulu arus kas dan neracanya. Jadi gini, caranya teman-teman, cara yang biasa saya lakukan itu adalah pertama kita grup aja kali ini. Kita grup data outline group ya biar gampang. Itu ini juga kita grup line group, kemudian juga outline group. Oke, biasanya yang saya lakukan itu saya delete semua ini, tapi saya copy ke samping gitu. Jadi nanti biar balikinya gampang gitu. Nah, ini juga ini apa sih? Pajak ya. Oke, ya. Sekarang kita delete. Jadi karena kita mau masukinnya satu-satu supaya nggak bingung. Pengalaman saya ini cara gampang lah istilahnya itu supaya teman-teman nggak bingung ketika masukin satu-satu ke arus kas dan neraca gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari pendapatan dulu. Pendapatannya ini ya. Nah, cuman kan yang kita masukkan kan bukan ini karena kita masih harus memperhitungkan utang piutang gitu. Jadi intinya 811 ini itu pendapatan tahun ini, tapi tidak semuanya masuk di tahun ini gitu, seperti yang ada di modal kerja ini gitu ya.
Jadi 811 itu ternyata hanya 737 yang masuk di tahun ini gitu. Sisanya itu dibayar tahun depan atau di bulan Januari tahun depan gitu ya. Atau seperti itulah asumsinya. Oke, lanjut. Kita isi dulu di neracanya dulu. Di neracanya dulu kita linkkan. Nah, kas dan setara kas ini itu harus ngelink ke saldo kas akhir tahun. Jadi ya, kita copy sana. Nah, kemudian yang di bawah nih, saldo laba ditahan atau laba tahun berjalan itu harus ngelink ke laba rugi. Nah, laba bersih. Oke, ternyata belum format, kita format dulu sekalian. Oke, agak panjang jadi videonya teman-teman. Kemudian saldo laba ditahan itu adalah saldo laba penjumlahan saldo laba tahun lalu, saldo laba ditahan tahun lalu ditambah dengan saldo laba tahun berjalan tahun lalu. Jadi intinya gitu, paham ya maksudnya ya? Jadi saldo laba ditahan itu adalah penjumlahan dari saldo laba ditahan tahun lalu ditambah dengan laba tahun lalu gitu ya. Jadi akan terus akumulasi. Jadi intinya akumulasi. Duitnya nambah terus gitu maksudnya. Gitu teman-teman. Oke. Oke. Ini sudah 17 menit. Kita lanjut aja nggak apa-apa ya, kita selesaikan di video kali ini. Video ini aja. Nggak perlu kita potong jadi dua ya. Jadi kalau sudah nyambung kayak gini, nah baru kita bisa masukin angka-angkanya. Angka-angkanya adalah karena kita masukkan pendapatan dulu, di LR sudah masuk ya pendapatannya. Yang lain biaya-biaya termasuk pajak kita hilangin dulu, maka di arus kas kita juga bisa masukkan pendapatan atau penerimaan kas dari pelanggannya. Kita ambil dari modal kerja. Nah, yang diambil itu adalah penerimaan kasnya, bukan piutang usahanya, bukan pendapatannya, tapi penerimaan kas. Jadi benar jumlah beneran yang diterima dari pelanggan, yaitu 737 didapat dari pendapatannya dikurangi dengan piutang usahanya atau yang belum dibayar sama pelanggannya. Gitu ya. Kalau kita sudah masukkan, nah ini angka ini itu harusnya ngupdate kan di neracanya. Kita lihat ini pasti nggak balance gitu ya. Nah, nggak balance-nya berapa nih? Nah, nggak balance-nya itu kalau benar teman-teman modelnya benar gitu ya, itu pasti sama dengan piutang usahanya. Nah, piutang usahanya kita masukin di sini. Nah, piutang usahanya kita masukin di sini, kita ambil dari sini. Oke. Coba kita cek. Ya, balance teman-teman ya. Balance. Selanjutnya, biasanya saya nyalain atau copy dulu ini ya, biaya-biayanya. Oke, biayanya kita sudah nyalain dulu. Kemudian paling gampang adalah beban pajak. Beban pajak mungkin kita masukin dulu aja ya, karena dia paling gampang. Gitu ya. Beban pajak dulu aja, beban pajak penghasilan kita sama dengan ini di situ. Karena beban pajak, jadi supaya teman-teman paham ya, selalu cek and recheck balance-nya. Pajak penghasilannya dulu masukin. Oke, kita lihat di neracanya balance atau enggak. Balance ya, aman. Oke, selanjutnya baru adalah
ininya, biaya-biayanya. Oke, nah biaya-biayanya sudah masuk. Tapi sebelum kita masukin ke arus kas dan neraca, yaitu di pengeluaran kas untuk operasional ini, itu teman-teman harus ingat di laba rugi di HPP itu ada di HPP dan di biaya itu ada biaya penyusutan. Coba kita lihat ya. Sudah masuk ini biaya penyusutannya. Kok kayaknya belum dimasukin. Kita cek. Oh iya, belum dimasukin kawan-kawan. Mending kita tambahin aja ya di sini biaya penyusutan. Biaya penyusutan. Sorry, jadi ada yang ketinggalan berarti di video tentang laba rugi. Penyusutan tahun 2016. 2016 belum ada, berarti di ini ya. Oke. Saya masukin bukan ya penyusutan. Harusnya ini. Oke. Nah, sekarang kita benerin formulanya. Jadi 24. Benar ya. Nah, balik lagi ke arus kas dan neraca. Jadi ini itu ada biaya penyusutannya, di mana biaya penyusutan itu belum ada atau termasuk transaksi non cash gitu ya. Jadi dia nggak masuk di arus kas. Nah, jadi supaya mempermudah nanti kita nolin dulu. Ini sudah 22 menit kawan-kawan. Mudah-mudahan nggak terlalu lama juga. Jadi untuk mempermudah biasanya saya hilangin dulu nih. Saya kembalikan ke 0 dulu supaya nggak bingung gitu ya. Nah. Oke. Kembali ke arus kas ya, arus kas. Nah ini kita bisa masukin nih. Pengeluaran kas untuk operasionalnya kita ambil di modal kerja. Nah, pengeluaran kas untuk operasional ini. Oke, nah karena ini keluar maka kita jadikan minus. Minus. Karena ini keluar, kalau ini masuk gitu ya, uang masuk kita nggak perlu kita jadikan minus. Gitu ya. Ini perlu kita jadikan minus. Sama dengan pembayaran pajak penghasilan. Dapat angkanya, kemudian kita cek di neraca harusnya tidak balance. Nah, tidak balance ini kalau sekali lagi kalau teman-teman benar perhitungan atau modelnya itu pasti sama dengan hutang usahanya. Jadi kalau hutang usahanya diupdate di sini, kita ambil angkanya di sini, harusnya balance. Neraca teman-teman harusnya jadinya balance. Ya, cek. Yes, balance ya. Jadi arus kasnya untuk operasional beres semua. Dan karena kita ternyata belum ada masih perlu untuk investasi dan untuk penyusutannya belum kita on kan, maka kita onin sekarang. Kita masukkan lagi maksudnya kita on kan itu. Jadi istilah saya biasanya on off gitu ya. Itu kita masukkan lagi di sini. Oke. Nah, harusnya di sini nggak balance. Nah, balance-nya berapa? Balance-nya sesuai dengan penyusutannya.
Itu karena kita masih belum masukin terkait hal aset tetap dan hal-hal yang mengikutinya gitu ya. Artinya aset tetap itu ada hubungannya nanti dengan setoran modal di sini. Kemudian di arus kas itu adalah pengeluaran untuk investasi. Kemudian setoran modalnya masuk di sini gitu ya. Nah, tapi sebelum di sini dimulai di tahun 2016, di mana 2016 itu adalah investasinya dimulainya. Jadi penyusutan itu harusnya mulainya di tahun 2017 atau setelah masa pembangunannya. Jadi kita geser dikit, kita gesernya adalah sama dengannya, tidak saya taruh di sini, tapi kita sama dengannya kita taruh di sini. Itu ya, jadi digeser dia. Setelah kita geser, kita kembali ke ini dulu, kita kembali ke arus kas dulu, supaya gampang ya jelaskannya. Arus kas, kita lihat di arus kas, pengeluaran untuk investasi kita taruh di tahun 2016, kita sama dengan kan, jadi investasi gitu kan, awalnya perusahaan ini kan investasi dulu tuh, ada uang keluar dulu. Nah, sebesar berapa? 1 triliun kali ya, 1 triliun. Jangan lupa karena ini adalah uang keluar, kita kalikan minus 1, supaya jadi minus. Kita copy aja ke samping, itu karena nggak ada nilainya juga. Nah, pertanyaannya, ini kan arus kas jadi minus gitu ya, karena belum ada pendapatan, kemudian sudah keluarin uang. Nah, uangnya dapat dari mana gitu kan pertanyaannya. Nah, inilah adalah kita asumsinya tadi untuk case kali ini kita asumsinya kasnya didapat dari 100% dari pemegang saham. Nah, ini kita dapat, kita ambillah di sini. Itu karena ini uang masuk, nah pas kan? Jadi uang masuk itu atau setoran modal itu seluruhnya akan dipakai untuk investasi di sini. Nah, investasi ini bentuknya jadi apa nanti? Nah, bentuknya itu akan jadi aset tetap di neraca di sini. Itu akan jadi aset tetap di neraca. Nah, aset tetap itu kita ambil dari perhitungan yang kita sudah lakukan di penyusutan juga. Ya, ini di nilai buku. Nilai bukunya adalah 1 triliun gitu ya. 1 triliun kemudian turun terus mengikuti dengan depresiasi. Harusnya kita copy aja gini ya. Cut. Kita taruh di sini. Harusnya di tahun 2016 gitu ya. 2016 enggak ya sekian. Nah, masih gak balance kan? Karena di sini ya belum diisi nih. Equity-nya, jadi modal setornya itu juga diisi di sini. Jadi equity di sini akan jadi aset tetap di sini. Equity-nya adalah karena ini kalau yang equity yang di neraca itu adalah akumulasi, jangan lupa diginikan. Triknya adalah tahun sebelumnya ditambah dengan equity tahun sebelumnya atau modal di store tahun sebelumnya ditambah dengan investasi atau modal yang ditanam tahun itu. Kalau misalnya di tahun-tahun berikutnya ada modal lagi yang di store gitu, nanti akan akumulatif. Oke, formatnya kita benerin dulu. Kemudian kita copy. Oke, kita jadikan. Nah, masih gak balance juga. Gitu. Nah, masih gak balance ini karena aset tetapnya kita juga belum proyeksikan tahun 2017 dan seterusnya. Jika tinggal copy aja, kan kita sudah ambil nih nilai bukunya, nilai buku kita ambil tahun 2016 nilai buku dan kita copy ke samping. Set. Ya, kita cek yes balance. Gitu ya teman-teman. Jadi selesai juga nih arus kas dan neraca kita. Ternyata butuh waktu 30 menit ya, lumayan juga. Jadi untuk berikutnya ini belum di-copy kayaknya. Jadi untuk berikutnya teman-teman bisa praktek sendiri gitu ya, studi case-nya macam-macam, silakan
coba-coba file ini akan saya share di Google Docs seperti biasa. Saya akan taruh di kolom komentar linknya. Silakan di-download, silakan dipelajari. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa mungkin di seri koreksi keuangan yang lainnya. Dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjawab. Baik itu langsung di komen atau saya mungkin akan bikinkan videonya juga. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.